Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 4 Desember 2021, hari biasa pekan pertama Advent. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda hari ini ditujukan kepada kita 3 kegiatan utama misi Tuhan Yesus, yaitu mewartakan dan mengajarkan kabar gembira, menyembuhkan banyak orang sakit, dan memilih ke-12 murid sebagai rasul dan diutus untuk membawa kabar gembira bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terberkati, kepada siapa para murid diutus sebenarnya bisa mengajak kita untuk meyakini Allah seperti apa yang kita sembah dan kita muliakan. Dikisahkan tadi bahwa setelah mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat dan kuasa menyembuhkan, mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, serta mengusir setan-setan. Yesus adalah guru dan Tuhan yang penuh belas kasih, mudah mengampuni, supaya sebanyak mungkin orang bisa diselamatkannya. Ia tidak sekedar mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan, tapi ia sendiri sudah menghidupi cinta kasih itu. Ia mengasihi kita, menaruh belas kasih, dan mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Maka saudara-saudariku yang terberkati, sebagai pengikutnya, sebagai sama-sama pengikut Kristus, kita ingin ikut ambil bagian dalam karya misinya, di mana kita ingin lebih menunjukkan kehidupan kita sebagai teladan dan kesaksian lugas, kesaksian tegas tentang belas kasih, pengampunan, dan kasih Yesus yang tanpa syarat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, hadirnya Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami semakin meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Rahim, di mana Engkau selalu bergerak untuk berbuat sesuatu bila kami sakit, bila kami dirasuk roh jahat, bila kami tersesat, bila kami putus asa, bila kami tak berdaya. Kuasa-Mu nyata di saat kami meminta dan berdoa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.